Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Cikgu Susamita, Math Teacher of Semansa Tualang. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu pada jenis-jenis pola bilangan. Nah, di sini jenis-jenis pola bilangan yang kita pelajari itu ada beberapa macam. Ada pola lurus, pola persegi panjang, pola persegi, pola segitiga, pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, pola segitiga Pascal, dan yang terakhir adalah pola Fibonacci. Nah, seperti apakah pola-pola tersebut? Mari kita simak dulu pada pembahasan contoh berikut ini. Yang pertama terdapat pada contoh yang ketiga. Di sini kita perhatikan ada formasi-formasinya. Kemudian kita perhatikan jumlah titik-titik dari gambar ini, di mana pada bentuk yang pertama terdapat 4 titik, yang kedua terdapat 6 titik, yang ketiga terdapat 8 titik, yang keempat terdapat 10 titik, dan yang kelima terdapat 12 titik. Nah, untuk bentuk yang pertama itu kita anggap dia sebagai suku pertama yang bernilai 4, suku kedua sama dengan 6, suku ketiga sama dengan 8, suku keempat 10, suku kelima 12. Nah, dari bilangan-bilangan ini kita bisa menuliskan atau mendefinisikan dalam barisan bilangan, sehingga kita dapat menetapkan rumus agar memudahkan kita untuk menentukan suku-suku yang lebih dari suku kelima ini, seperti suku ke-100, suku ke-1000, ya, dan seterusnya. Nah, tentunya kalau secara manual untuk menentukan suku ke-50, suku ke-1000 tadi, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, untuk menyingkat waktu, maka kita tetapkan rumusnya. Seperti apa caranya? Nah, caranya kita lihat dari pola bilangan ini. Nah, jarak antar sukunya yaitu 2 ya. Sehingga kita bisa menuliskan untuk sementara untuk rumus UN-nya yaitu plus 2. Nah, agar lebih mudah kita langsung ujikan ke suku pertamanya. Nah, untuk mendapatkan nilai suku pertama yang sebesar 4 ini, itu didapatkan dari 2 ditambah berapa? 2 ditambah 2. Kemudian 2 ini harus dihubungkan dengan nilai n-nya, di mana n-nya ini bernilai 1. Sehingga 2 ini dikali atau ditambah dengan 1 yang ini. Dikali ya, jadi 2 dikali 1. 2 dikali 1, 2 ditambah 2, hasilnya 4. Lanjut, kita cobakan ke suku kedua. 2 ditambah berapa? Yang hasilnya 6. 4 ya. Dimana 4 itu diperoleh dari 2 dikali, iya benar, 2 dikali 2 ya. Kemudian kita lanjut lagi ke suku ketiga. 2 ditambah berapa? Yang hasilnya 8. 6 ya. Nah, 6 itu diperoleh dari indeks 3 ini dikali berapa? Nah, angka yang tetap tadi yaitu 2. Berarti 2 dikali indeksnya ya, 3. Jadi angka 1, 2, 3 ini disebut indeks ya, posisi sukunya. Nah, di mana angka 1, 2, 3 ini adalah indeksnya ya. Di mana untuk indeks ini harus dimulai dengan angka 1 atau dalam artian n itu harus anggota bilangan asli begitu. Karena bilangan asli adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1. Sampai sini jelas ya. Sehingga dari sini kita dapat menetapkan untuk rumus UN yaitu 2 kali N ditambah 2. Nah, ini rumusnya. Jelas kan? Bisa dipahami ya? Kalau kurang paham, bisa diulang lagi dari awal pembahasan contoh ini. Oke, baik, kita lanjut ke pola selanjutnya. Nah, pada contoh 4 ini, dapat pola persegi panjang, di mana ada 2 kotak persegi disusun menjadi persegi panjang, yang di sini ada 6 kotak persegi disusun menjadi persegi panjang seperti ini, dan di sini ada 12 kotak persegi disusun membentuk persegi panjang. Dari bentuk kotak-kotak ini kita bisa menentukan ini panjangnya sebanyak 2 kotak, lebarnya sebanyak 1 kotak, yang ini panjangnya 3 kotak, lebarnya 2 kotak, yang ini panjangnya 4 kotak, di sini lebarnya 3 kotak.
Jadi nilai suku-sukunya ini adalah jumlah kotak-kotaknya yang bisa juga diperoleh dari perkalian panjang dengan lebar. Nah, 2 kali 1 2, 3 kali 2 6, 4 kali 3 12. Dalam artian apa? Dalam artian untuk menetapkan rumus pola bilangan ini ya, itu didapatkan dari luas persegi panjang. Agar kita lebih mudah untuk menentukan jumlah kotak untuk penyusunan selanjutnya. Misal, berapakah jumlah kotak pada susunan yang ke-100? Atau, berapakah jumlah kotak pada susunan yang ke-1000? Nah, itu kalau secara manual akan sangat menyulitkan kita dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi, agar lebih mudah, kita tetapkan dulu rumusnya. Nah, seperti apa caranya? Caranya gunakanlah rumus luas persegi panjang. Dari konsep luas persegi panjang, kita bisa menentukan untuk rumus panjangnya apa dan lebarnya itu apa, dan dikaitkan dengan N ya, karena kita mau cari suku ke N. Nah, untuk suku pertama itu nilainya 2 karena ada 2 kotak di sini. Nah, jadi lebarnya ini kita anggap saja dia N. Jadi N-nya itu sama dengan 1. Berarti untuk nilai panjang itu artinya apa? 1 ditambah 1, ya kan? Nah, satunya itu salah satunya harus N. 1 ditambah 1. Berarti 1 yang ini kita anggap aja sebagai N. Karena satu kotaknya itu mewakili N, jadi N ditambah 1. Kemudian untuk yang suku kedua, itu lebarnya kita anggap sebagai N, berarti 3 ini adalah 2 ditambah 1. 2 ini adalah nilai N, sehingga kita ganti menjadi N ditambah 1 juga. Kemudian untuk bentuk yang ketiga, lebarnya ini kita anggap N, sehingga panjangnya yaitu N ditambah 1 juga, karena N-nya 3. 3 tambah 1 hasilnya 4. Dengan demikian, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau untuk menentukan rumus UN, itu didapatkan dari rumus luas persegi panjang. Di mana luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Di mana rumus panjangnya yaitu N ditambah 1. Jadi N ditambah 1 dikali lebarnya N. Dengan demikian, kalau kita jabarkan lagi rumusnya, N-nya dikali ke dalam, jadi N kali N kuadrat, ditambah N kali 1, N. Nah, ini dia rumusnya untuk rumus suku ke N. Sehingga dengan mudah kita bisa menentukan jawaban dari persoalan tadi, di mana berapakah jumlah kotak untuk susunan yang ke-100, maka tinggal kita tuliskan U100, kita gunakan aja rumus ini. Jadi 100 kuadrat ditambah 100. 100 kuadrat 10.000 ditambah 100. Sehingga jumlah kotaknya semua ada berapa? 10.100 gitu. Jadi pada susunan yang ke-100 itu ada 10.100 kotak persegi. Nah, seperti ini. Jelas ya? Jelas. Kita lanjut ke pola selanjutnya. Pola selanjutnya ini ada bilangan 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya sampai ini di sini ada pertanyaan ya, kira-kira ini berapa. Nah, kalau bentuknya sudah beraturan seperti ini, masih bisa kita hitung ya. Anggap saja ini misalnya kelereng ya, atau noktah gitu. Noktah itu titik ya, disusun seperti ini, kita bisa tahu ini berapa panjangnya? 2, 4, 6, 8, 9. Yang ini berapa lebarnya? 2, 4, 6, 8, 9. Jadi 9. Nah, kita lihat kira-kira berapakah banyak titiknya semua. Kalau ini kita lihat ini bentuknya persegi ya. Kalau bentuknya persegi berarti berapa tanda tanya ini? Ya, benar. 81 didapat dari 9 kali 9. Nah, sama halnya dengan yang suku sebelumnya. Suku yang kedua itu diperoleh dari 2 dikali 2. Suku ketiga diperoleh dari 3 kali 3. 16 didapatkan dari 4 kali 4.
Terus 25 didapatkan dari 5 kali 5. Nah, berarti untuk yang satu ini 1 kali 1. Nah, dari pola bilangan ini, ya, yang merupakan barisan bilangan juga ini ya, karena dia memiliki pola yang sama, sehingga kita dapat menetapkan rumus suku ke N-nya. Rumus suku ke N-nya yaitu apa? Nah, suku kedua ini didapatkan dari 2 kali 2, di mana N-nya itu 2. Berarti kalau 2 ini N, yang ini juga N ya. Terus ini 9 ini didapatkan dari 3 kali 3. Dan 9 ini adalah suku ketiga. Berarti suku ketiga, berarti U3 kan? Berarti N-nya 3. Jadi dia N kali N. Sehingga ini rumus UN-nya adalah N kuadrat. Sehingga untuk pola persegi, itu untuk menentukan rumus UN-nya didapatkan dari rumus luas persegi. Di mana rumus luas persegi adalah sisi kali sisi, dimana sisi kali sisinya ini kita ganti dengan N dikali N, sehingga dapatlah N kuadrat gitu. Jelas ya? Jelas. Kita lanjut ke pola selanjutnya. Pola selanjutnya yaitu berbentuk segitiga. Nah, di sini kita fokus perhatikan jumlah segitiga biru. Nah, coba dilihat gambar segitiganya. Ini ada 1 yang warna biru ya, ini ada 3, di sini ada 6. Kemudian untuk menentukan atau menetapkan rumus UN-nya supaya lebih mudah ya untuk menentukan berapa nilai untuk suku yang lebih besarnya lagi ya. Itu diambil dari luas segitiga. Sama halnya seperti yang tadi. Pola persegi menggunakan luas persegi, terus pola persegi panjang menggunakan luas persegi panjang. Berarti untuk yang pola segitiga kita menggunakan luas segitiga. Di mana untuk luas segitiga itu diperoleh dari setengah luas persegi panjang. Kok bisa? Ya, perhatikan gambar berikut. Ini ada persegi panjang yang ditarik diagonalnya sehingga terbelah seperti ini membentuk dua buah segitiga. Jadi untuk luas segitiga itu setengah dari luas persegi panjang, atau luas persegi panjang itu adalah 2 kali luas segitiga. Karena kita di sini membutuhkan luas segitiga, berarti luas segitiganya setengah dari luas persegi panjang. Apa tadi rumus UN untuk pola persegi panjang? N dikali N tambah 1. Sehingga untuk rumus UN pola segitiga tinggal dikali setengah ya. Setengah kali N tambah 1. Nah, coba kita ujikan ke suku pertamanya, apakah benar nilainya 1? Berarti U1 sama dengan setengah kali 1 kali 1 tambah 1. Sama dengan setengah kali 1 kali 2. 2 bagi 2, 1. 1 kali 1, 1. Benar ya? Selanjutnya, untuk suku kedua. Setengah kali 2 kali 2 tambah 1 sama dengan setengah kali 2 kali 3. 2 bagi 2, 1. 1 kali 3, 3. Selanjutnya, untuk suku ketiga. Setengah kali 3 kali 3 tambah 1 sama dengan setengah kali 3 kali 4. 4 bagi 2, 2. 2 kali 3 hasilnya 6. Nah, dengan demikian sangat memudahkan kita kalau ditanya berapakah jumlah segitiga yang berwarna biru untuk susunan yang ke 100. Tinggal kita substitusikan ke rumusnya. Jadi setengah kali 100 ditambah 100 ditambah 1. 100 dibagi 2, 50. 50 dikali 100 tambah 1, 101. Jadi jawabannya adalah 5050. Gitu. Jadi ada 5050 segitiga yang berwarna biru ya untuk susunan yang ke 100. Terus coba perhatikan ada pola rumus lain lagi kalau segitiga yang diperhatikan itu semuanya. Jadi ada segitiga putih itu dihitung juga ya beserta segitiga yang warna biru. Maka apakah pola rumusnya? Perhatikan. Untuk yang pertama, suku pertama itu segitiga birunya 1,
ya, nggak ada segitiga putihnya. Tapi kalau suku kedua itu semua segitiganya ada 4, ya, termasuk yang warna putih. Terus suku ketiga di sini ada 9. Kalau kita tuliskan menjadi 1, 4, 9. Maka untuk rumus suku ke N selanjutnya, kalau pola barisannya 1, 4, 9, apa kira-kira? Ya, benar. Polanya adalah UN sama dengan N kuadrat. Karena pola pertama ya, N-nya 1, jadi 1 kuadrat, 1. Terus untuk yang kedua, itu N-nya 2, berarti 2 kuadrat, hasilnya 4. Terus yang ketiga, itu 3 kuadrat ya, yang menghasilkan 9. Dengan demikian dapat kita simpulkan rumusnya seperti ini ya, untuk semua segitiganya. Tapi kalau segitiga biru saja, maka rumusnya yang ini. Rumus UN-nya setengah N kali N tambah 1. Gitu. Jelas ya? Jelas. Lanjut ke pola bilangan genap. Di sini kelihatan ya formasinya itu bentuk-bentuk bangun datarnya seperti sarang lebah ya, segi 6. Nah, di sini diperoleh pada susunan pertama itu ada 2. Terus pada susunan kedua ada 4. Susunan ketiga ada 6, susunan ke-8 itu ada 8 segi 6-nya ya. Sehingga kita tulis suku pertama 2, suku kedua 4, suku ketiga 6, suku keempat 8, dan seterusnya. Nah, untuk rumus pola UN-nya 2 kali N. Kok bisa kita tahu 2 kali N? Ya, kita ujikan ke nilai sukunya. Suku pertama apa? Suku pertama apa nilainya? 2 ya. Dan di suku pertama berarti N-nya atau nilai indeksnya itu kan 1. Berarti 2 kali 1, 2. Ya kan? Untuk suku kedua, nilai N-nya berapa? 2. Untuk mendapatkan nilainya 4, didapatkan dari 2 kali 2 kan? Iya. Terus suku ketiga, 2 kali 3. Suku keempat, 2 kali 4. Dapatnya 8. Gitu. Ya. Ingat kembali N ini adalah nilai indeksnya. Ya, posisi sukunya. Dimana N ini adalah bilangan asli yang dimulai dari angka 1, ya. Jelas ya? Jelas. Selanjutnya pola bilangan ganjil. Untuk menetapkan rumus UN pada bilangan ganjil, kita perhatikan di sini polanya bisa berbentuk segitiga, ya. Bisa juga berupa noktah ya atau kelereng, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, untuk menentukan rumus UN-nya, kalau kita lihat ini 1, 3, 5, 7. Ini kan jaraknya di sini berapa? 2. Di sini 2. Jaraknya 2 ya. Di sini juga jaraknya 2 dan seterusnya. Berarti ini termasuk barisan bilangan ya. Nah, untuk menetapkan rumus UN pada pola bilangan ganjil itu dasarnya dari pola bilangan genap ya. Karena ketika U-nya 1 itu diperoleh dari 2 dikali 1 yang dikurangi 1, ya kan? Yang 2 kali 1 ini kan 2N ya sebenarnya, dimana N-nya itu 1 di sini. Dan 2N ini adalah rumus UN untuk pola bilangan genap, ya kan? Sehingga kalau kita substitusikan nilai N-nya itu dengan indeks 1, 2 kali 1, 2 dikurangi 1 jadinya 1. Terus untuk suku kedua berarti 2 dikali 2 dikurangi 1. Nah, 2 di sini adalah indeks ya. Indeks ini posisi sukunya. Sehingga 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Kemudian suku ketiga berarti 2 dikali 3 dikurangi 1. 6 dikurangi 1, 5. Suku keempat berarti 2 kali 4, 8 dikurangi 1 hasilnya 7. Nah, dari sini kita dapat memahami untuk menetapkan rumus UN itu berarti ada hubungannya dengan angka-angka indeks ini, ya, angka-angka nilai N-nya. Jadi, selalu ada kaitannya dengan N, sehingga setiap rumus itu pasti ada N-nya, gitu. Dengan demikian, dapat kita simpulkan untuk rumus UN pada pola bilangan ganjil yaitu ya 2N dikurangi 1. Next kita lanjut ke pola segitiga Pascal.
Segitiga Pascal ini ditemukan oleh si Pascal ya. Nama orangnya ada Pascal-Pascalnya. Pola segitiga Pascal ini ciri-cirinya di tepi kiri dan tepi kanan itu wajib bernilai 1. Kemudian untuk angka-angka yang di tengahnya ini, yang di dalamnya ini, itu diperoleh dari hasil penjumlahan angka-angka yang di kiri dengan yang di kanan. Ya, misal seperti angka 2 ini, diperoleh dari 1 tambah 1. Kemudian 33 ini diperoleh dari 1 tambah 2. 3, 2 tambah 1, 3. Terus 4, 6, 4 diperoleh dari 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Dan begitu seterusnya. Kemudian kita ketahui ini adalah diagonal pertama, diagonal kedua, diagonal ketiga, diagonal keempat, diagonal kelima, diagonal keenam, diagonal ketujuh, dan diagonal ke-8. Kemudian yang angka 1 ini itu menunjukkan pangkat ya, pangkat 0, yang ini pangkat 1, yang ini pangkat 2, yang ini pangkat 3, pangkat ke-4, pangkat ke-5, pangkat ke-6, pangkat ke-7. Bisa kita lihat dari posisi ini. Nah, ini dari sini mulainya dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau bisa juga dari sini. Ya, pangkat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pangkat-pangkat tadi, yang pangkat 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, itu untuk memudahkan kita menetapkan rumus bilangan-bilangan ini ya, untuk menetapkan pola bilangan ini 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nah, bilangan-bilangan ini diperoleh dari hasil jumlah angka dari kiri ke kanan. Yang pertama 1 tetap 1, 2 didapatkan dari 1 tambah 1, 2, kemudian 1 tambah 2 tambah 1, 4, kemudian 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, 8. 1 tambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1, 16. 1 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 1, hasilnya 32. Nah, dari pola bilangan ini kita bisa menentukan rumusnya yang dikaitkan dengan pangkat tadi. Nah, pangkat 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita lihat di sini 2. 2 itu didapatkan dari 2 pangkat 1. 4 didapatkan dari 2 pangkat 2. 8 didapatkan dari 2 pangkat 3. Nah, lihat di sini posisinya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Atau 1, 2, 3, 4, 5. Nah, secara diagonalnya tadi. Nah, ini pangkat 1. 2 pangkat 1, di sini 2. Jadi 2 pangkat 2, di sini 3, 2 pangkat 3, maka 16 didapatkan dari 2 pangkat 4, 32 didapatkan dari 2 pangkat 5. Oke, sehingga 1 ini didapatkan dari 2 pangkat, iya benar, 2 pangkat 0. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan untuk rumus UN-nya, yaitu 2 pangkat berapa? Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini N-nya 1, di sini N-nya 2, di sini N-nya 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kita menentukan sukuku N-nya? Nah, perhatikan, ini adalah bilangan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan rumus UN-nya? 2 pangkat berapakah? Nah, perhatikan, bilangan 1 ini posisi baris pertama, 1 baris kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Perhatikan pada saat pada baris keenam ya, itu 2 pangkat 5. Ya kan? Terus pada baris kelima jadinya pangkat 4. Apa hubungannya dengan posisi baris dengan pangkatnya? Iya, benar. Selisih ya. Jadi baris ke-6 dikurangi 1 jadinya 5. Baris kelima ya dikurangi 1 jadinya 4 gitu. Dengan demikian untuk suku ke N berarti itu 2 pangkat N dikurangi 1. Jelas ya, jadi untuk rumus UN-nya yaitu 2 pangkat N dikurang 1. Ini adalah rumus pola segitiga Pascalnya. Selanjutnya perhatikan di bagian kiri ini terdapat bilangan 1, 1, 2, 3, 5, 8.
Nah, perhatikan di sini 1, ini dia 1, 1 ini ditulis lagi di sini 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 5, ini 5, kemudian 8. Angka 1 ini diperoleh dari sini, kemudian 1 ini diperoleh dari sini, kemudian 2 itu diperoleh dari 1 tambah 1, kemudian 3 didapatkan dari 1 tambah 2, kemudian 5 didapatkan dari 1 tambah 3 tambah 1, 8 ini ditambah dari 1 tambah 4 tambah 3. Nah, bilangan 1, 1, 2, 3, 5, 8 ini merupakan pola bilangan Fibonacci. Apakah pola bilangan Fibonacci itu? Nah, perhatikan gambar ini. Kita bisa lihat ya, dengan cara lain seperti ini biar lebih jelas. 1, 1, 1, 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 1 tambah 3 tambah 1, 5, 3 tambah 4 tambah 1, 8, dan seterusnya. Nah, diperoleh seperti ini. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Kalau kita lihat polanya, ya, ini 1 ke 1, 1. 1 ke 2, 2. Nah, kira-kira bilangan-bilangan ini didapatkan dari mana? Dari jumlah 2 suku sebelumnya. Jadi pola Fibonacci itu ya adalah pola bilangan yang didapatkan dari jumlah 2 suku sebelumnya. Seperti 2 ini itu diperoleh dari jumlah 2 suku sebelumnya, yaitu 1 dengan 1. 1 tambah 1, 2. Terus untuk mendapatkan 3 itu jumlah dari 2 suku sebelumnya, yaitu 2 dengan 1. Ya, 5 didapatkan dari 3 ditambah 2. 8 didapatkan dari 5 ditambah 3. 13 didapatkan dari 8 ditambah 5. Begitu seterusnya. Dengan demikian, untuk pola Fibonacci, kita dapat tetapkan rumus suku ke N-nya, yaitu UN kurang 1 ditambah UN dikurang 2. Nah, misal ini kan 1 ini kita anggap U1. Yang 1 ini suku ke 2. 2 ini suku ke 3. Ini suku ke 4. Ini suku ke 5. Ini suku ke 6. Suku ke 7, suku ke 8, suku 9, suku 10, suku ke 11. Misal kita cobakan ke U3. U3 2 ya. Nah, berarti kita ganti N-nya dengan 3. Di sini kita ganti 3, di sini juga 3. Jadi U3 kurang 1 tambah U3 kurang 2. Jadinya U2 ditambah U1. U3 sama dengan U2-nya berapa tadi? 1. Suku pertamanya juga 1. Sehingga terbuktilah suku ketiga itu nilainya 2. Gitu. Jelas kan? Jelas ya? Nah, kita kotakin rumusnya biar lebih gampang untuk diingat. Jadi untuk rumus UN pola Fibonacci, yaitu rumusnya UN kurang 1 ditambah UN dikurang 2. Simpel kan rumusnya? Simpel. Agar lebih jelas, kita coba ke contoh 11 ini ya. Pola Fibonacci ya. Seperti ini, coba diperhatikan. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Suku pertamanya ini 1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh, suku ke-8, dan seterusnya. Kalau ada pertanyaan, berapakah suku ke-100? Maka jawabannya U 100 kurang 1 ditambah U 100 dikurang 2. Berarti suku ke-99 ditambah dengan suku ke-98. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu berapa nilai U99-nya ya, dan U98-nya gitu. Ini pola Fibonacci model siput ya. 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5, ini dia, 3 tambah 5, 8, 5 tambah 8, 13. Begitu seterusnya. Nah, lalu siapakah Fibonacci itu? Kenapa bilangan-bilangan yang kita temukan itu sangat berarti untuk kita pahami ya?
Di sini sama-sama kita mengenal siapakah Fibonacci itu. Ini dia orangnya. Dan sama-sama kita baca, ya. Kita mencoba untuk mengenal. Nah, siapakah dia? Silakan dibaca dan selamat mengenali. Leonardo da Pisa, atau dikenal pula dengan Leonardo Pisano, kelahiran 1175 dan wafat di tahun 1250, adalah seorang ahli matematika dari Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci dan perannya dalam mengenalkan sistem atau cara penulisan dan perhitungan angka Arab ke dunia Eropa atau algoritma. Kini dia lebih dikenal dengan nama Fibonacci. Bapak dari Leonardo, yaitu Guglielmo atau William, mempunyai nama panggilan Bonacci yang mempunyai arti bersifat baik atau sederhana. Setelah meninggal, Leonardo sering disebut dengan nama Fibonacci dari kata Filius Bonacci, anak dari Bonacci. William memimpin salah satu pos perdagangan. Beberapa catatan menyebutkan beliau adalah perwakilan dagang untuk Pisa di Bugia, Afrika Utara, sekarang Bejaia, Aljazair. Nah, sebagai anak muda, Leonardo berkelana ke sana untuk menolong ayahnya. Di sanalah Leonardo belajar tentang sistem bilangan Arab. Melihat sistem bilang Arab lebih sederhana dan efisien dibandingkan bilangan Romawi, Fibonacci kemudian berkelana ke penjuru daerah Mediterania untuk belajar kepada matematikawan Arab yang terkenal pada masa itu. Leonardo baru pulang kembali sekitar tahun 1200-an. Pada tahun 1202 di usia 27 tahun, ia menuliskan apa yang telah dipelajari dalam buku Liber Abaci atau buku perhitungan. Nah, sumber ceritanya itu dari almipa.com, ya. Nah, sekarang sudah kenal kan siapa itu Fibonacci? Nah, kalau sudah kenal, sekarang kita lanjut ke klasifikasi pola bilangan. Jadi, pola bilangan ini ada 3 pola ya. Yang pertama, pola tingkat 1, akibat selisih atau beda yang sama. Yang kedua, pola tingkat 1, akibat rasio yang sama. Dan yang ketiga, pola tingkat 2, akibat selisihnya yang sama. Nah, sama-sama kita pahami apa sih itu pola bilangan tingkat 1. Nah, seperti ini. Contohnya, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2 ke 4 selisihnya 2. 4 ke 6 selisihnya 2. Terus, 6 ke 8 selisihnya 2. 8 ke 10 selisihnya 2. 10 ke 12 selisihnya 2. Teratur ya, karena selisihnya sama. Nah, ini yang dikatakan selisih itu bisa juga disebut dengan beda, makanya disingkat dengan huruf B. Untuk lebih jelasnya, akan kita pelajari di materi barisan aritmatika. Nah, di sini terlihat ya, suku pertamanya 2, suku keduanya berarti suku pertama ditambah dengan 2, hasilnya 4. Suku ketiga diperoleh dari suku kedua ditambah dengan 2, yang hasilnya 6. Jadi 2 inilah yang disebut dengan selisih atau beda. Ini dia kesimpulannya. Jelas ya? Jelas. Jadi yang disebut dengan tingkat 1 itu ini dia. Penentuan selisihnya itu cuma sekali aja gitu. Pola tingkat 1 akibat rasio. Contohnya 3, 6, 12, 24. Suku pertamanya 3, suku keduanya 6, suku ketiganya 12, suku keempatnya 24. Nah, untuk mendapatkan suku kedua itu diperoleh dari suku pertama yang dikalikan dengan 2. Suku ketiga diperoleh dari suku kedua dikalikan 2. Suku ketiga diperoleh dari suku kedua dikali 2. Suku keempat diperoleh dari suku ketiga dikalikan 2. Nah, 2 ini adalah rasio, ya, karena dia dikali. Jadi kalau dia dikali atau dibagi, itu disebut rasio. Kalau yang seperti tadi, dia ditambah atau bisa juga dikurang, itu disebut dengan selisih atau beda. Nah, selanjutnya ke pola yang ketiga, yaitu pola tingkat 2 akibat selisih. Contohnya 2, 3, 5, 8, 12, 17, 23, dan seterusnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan tingkat 2 itu ini dia. Ada 2 kali kita menentukan selisihnya. Sehingga sampai pada akhirnya kita mendapatkan nilai-nilai selisih yang tetap atau sama. Sehingga dia teratur dan pola bilangan ini disebut dengan barisan bilangan. Sama-sama kita telaah ya. Jarak 2 terhadap 3 itu 1. 3 ke 5, 2, 5 ke 8, 3, 8 dan ke 12 ya, 4 dan seterusnya sampai UN. Kemudian jarak 1 terhadap 2, 1, 2 ke 3, 1, 3 ke 4 itu 1, 4 ke berapa di sini harusnya? 5 ya, 1 juga.
Nah, karena sudah tetap, maka pola bilang ini disebut dengan barisan bilangan dengan selisih yang sama. Karena ada 2 kali cara kita menentukan selisih, makanya disebut dengan pola tingkat 2. Sampai di sini jelas ya? Jelas. Dan alhamdulillah untuk pembahasan materi bagian 2 sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi barisan dan deret, yaitu barisan aritmatika dan geometri, kemudian deret aritmatika dan geometri. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.